Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Banin di Ipus Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang frequently asked question atau pertanyaan yang paling umum ditanyakan oleh para calon penulis yang akan masuk ke platform Good Novel. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan yang pertama adalah, apakah platform Good Novel membayar penulisnya? Atau dalam artian, apakah bisa mendapatkan penghasilan dari Good Novel? Jawabannya adalah sangat bisa. Nah, kalau kalian tanya, berapa penghasilan penulis di Good Novel? Tentu saja itu sangat bervariasi bergantung kepada kontrak yang kalian dapatkan dan juga beberapa hal lain. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang penting itu dulu poinnya, yaitu apakah seorang penulis di Good Novel itu mendapatkan penghasilan? Jawabannya adalah iya. Kemudian, pertanyaan yang paling sering ditanyakan berikutnya adalah, apakah semua calon penulis di Good Novel itu wajib memiliki editor akuisisi? Jawabannya adalah iya. Dimana sebelum-sebelumnya itu beberapa penulis masih bisa mengirimkan tulisan tanpa editor akuisisi, tetapi yang sekarang itu sangat-sangat diwajibkan atau direkomendasikan juga. Setiap calon penulis itu harus memiliki editor akuisisi karena untuk memudahkan proses kontrak karya dan penyebarluasan informasi-informasi yang mungkin diperlukan oleh si penulis tersebut. Nah, kalau kalian bingung untuk menghubungi editor akuisisi, kalian bisa menghubungi nomor saya di kolom deskripsi video karena saya juga termasuk di jajaran editor akuisisi Good Novel. Atau kalian mungkin memiliki kenalan editor akuisisi Good Novel, kalian bisa menghubungi mereka atau juga konsultasi ke mereka, karena setiap kali kalian mau menjadi seorang penulis di Good Novel, kalian membutuhkan adanya seorang editor akuisisi. Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ini juga pertanyaan yang sangat-sangat sering ditanyakan oleh teman-teman yang akan menulis di Good Novel, yaitu apa saja jenis kontrak yang ada di Good Novel. Sebenarnya ini sudah sangat sering dibahas di mana-mana ya, tetapi yang namanya orang penasaran, jadi mungkin mereka tanya lagi, akhirnya saya juga akan menjawab lagi. Ada 3 jenis kontrak di Good Novel. Yang pertama adalah kontrak non-eksklusif, yang kedua adalah kontrak eksklusif, dan yang ketiga adalah kontrak eksklusif premium. Setidaknya 3 kontrak ini sudah berlaku di tahun ini dan kemungkinan besar masih akan berlaku sampai di akhir tahun. Kita nggak tahu kalau ada regulasi baru, tetapi di website kita bisa lihat Writer's Plan itu masih ada sampai Desember 2021. Jadi kemungkinan besar 3 jenis kontrak ini masih akan bertahan sampai akhir Desember 2021 dan mungkin juga seterusnya. Nah, apa saja non-eksklusif, eksklusif, eksklusif premium? Sekarang saya bahas apa perbedaan dari masing-masing kontrak tersebut. Yang pertama, non-eksklusif. Non-eksklusif ini durasi kontraknya 5 tahun. Jadi karya kalian diikat selama 5 tahun. Dimana kalian tahu sendiri kan kalau di beberapa platform lain itu karya kalian diikat tanpa batas waktu yang akhirnya kesannya itu adalah seumur hidup karya kalian akan diikat di platform tersebut. Tapi di Good Novel, kalau kalian ngambil non-eksklusif, itu karya kalian hanya diikat 5 tahun saja. Nah, ini sangat menguntungkan buat kalian kalau di kemudian hari kalian mau remake karya tersebut, kemudian mau kalian tempatkan di platform lain atau mungkin mau diubah dalam bentuk komik atau macam-macam. Nah, itu bisa karena durasi kontraknya cukup singkat, yaitu 5 tahun saja. Nah, terus non-eksklusif keunggulannya apa lagi? Non-eksklusif keunggulannya adalah karya kalian bisa ditempatkan di beberapa platform sekaligus dengan catatan harus sama-sama menerapkan sistem bab berbayar. Jadi kalau di Good Novel kalian daftarkan satu karya kontrak non eksklusif, kalian juga bisa menempatkan karya tersebut di KBM misalnya, karena KBM ini kan tidak mengikat karya tapi menerapkan sistem monetize atau buka bab berbayar. Selain KBM di mana lagi? Bisa di Karya Karsa. Selain di Karya Karsa bisa juga di Dreamy atau InNovel, bisa juga di Web Novel, bisa juga di Novel Live. Kemudian ada lagi Hot Buku, ada lagi
GoNovel. Nah, jadi banyak banget platform-platform yang juga menyediakan kontrak non-eksklusif, sehingga satu karya kalian itu bisa disebar ke berbagai platform sekaligus. Keunggulannya apa kalau kalian bisa menyebar karya di mana-mana? Yang pertama adalah itu bagus untuk branding kalian, dimana kalian bisa memperkenalkan diri kalian dan naskah kalian ke banyak platform sekaligus. Kan bisa jadi seluruh masyarakat Indonesia nggak mungkin hanya mendownload GoodNovel misalnya, tetapi mereka juga memiliki, mungkin beberapa dari mereka hanya memiliki InNovel misalnya. Kalau kalian memiliki naskah non-eksklusif, kalian juga bisa menggait para pembaca di InNovel atau Dreamy, di GoodNovel juga, di Novel Live, di Hotbuku, macam-macam itu tadi. Nah, itu keunggulannya kalau kalian mengambil kontrak non-eksklusif. Tetapi karena banyak keunggulan, misalnya kayak tadi bisa di-share kemana-mana, ada juga kelemahan dari kontrak non-eksklusif di mana kalian tidak mendapatkan bonus yang besar. Bonus kalian hanya $30 saja, itu pun kalau kalian sudah menyelesaikan 120.000 kata. Bayangkan ini cukup kecil kalau kalian tidak mendapatkan sumber penghasilan lain. Nah, jadi bonus yang diberikan untuk kontrak non-eksklusif di GoodNovel itu sebesar $30 ketika naskah kalian sudah mencapai 120.000 kata. 120.000 kata itu kalau kalian ngejar setiap hari 1.000 kata berarti butuh 4 bulan ya. 4 bulan gajinya $30. Nah, itu kecil kan. Nah, tapi jangan khawatir, untuk naskah atau untuk karya-karya yang non eksklusif itu nggak hanya dapat bonus $30 itu tadi, tapi juga sekaligus mendapatkan penghasilan dari bagi hasil bab berbayar. Nah, bagi hasil bab berbayar ini yang akhirnya yang menjadi satu titik yang membedakan antara penghasilan karya satu sama karya lain. Karena satu karya bisa jadi dia non eksklusif, tapi pendapatan buka koinnya bisa jadi setiap harinya di atas $10. Berarti kan besar kan. Nah, ini ada beberapa teman saya juga yang memiliki jenis kontrak non eksklusif, tetapi pendapatan mereka itu selalu di atas $10. Nah, jadi enak kan? Misalnya kalian menempatkan karya kalian di KBM. Di KBM kalian sudah memiliki basis pembaca. Setiap hari ada yang buka koin di KBM. Berarti kalian kan punya penghasilan dari KBM. Kemudian karena naskah kalian ini tidak terikat kontrak sama KBM, kalian kan bisa juga mengikatkan kontrak di GoodNovel di jenis kontrak non eksklusif agar di KBM tetap jalan gitu kan. Nah, akhirnya kalau di GoodNovel kalian juga bisa menggait pembaca, maka sumber penghasilan kalian ada 2. Itu kalau kalian nambah lagi ada 3, ada 4, ada 5, bisa ada macam-macam. Nah, itu untuk non eksklusif ya. Tetapi ada juga kasus beberapa teman yang ketika mengambil kontrak non eksklusif ternyata mereka tidak mendapatkan gaji sama sekali dari buka koin karena ternyata novel mereka tidak ada yang membuka koinnya, membuka kuncinya. Nah, ini kalau kalian ingin mengambil kontrak non eksklusif, ada baiknya kalian juga berkonsultasi kepada EA kalian. Kalau EA kalian adalah saya, nanti juga akan saya ajari gimana sih caranya bisa berpenghasilan meskipun jenis kontraknya itu non eksklusif, nggak dapat bonus gitu ya. Nah, itu yang non eksklusif ya teman-teman. Jadi nggak dapat bonus gede, pendapatannya lebih digantungkan pada buka koin dari pembaca. Nah, jenis kontrak yang berikutnya yang ada di GoodNovel adalah eksklusif. Kalau eksklusif ini, karya kalian hanya boleh ada di GoodNovel. Jadi tidak boleh ada di platform manapun selain di GoodNovel. Sebagai imbalannya, di kontrak eksklusif ini kalian juga akan mendapatkan bonus ratusan dolar, di mana bonus ini dijanjikan di awal. Dijanjikan di awal maksudnya gimana? Itu sebagai sebuah garansi bahwa novel kalian ini meskipun nantinya nggak ada yang buka koin, nggak ada yang baca misalnya saja ya, atau mungkin kurang begitu diminati pembaca, kalian itu tetap akan mendapatkan penghasilan karena memang sudah dikontrak eksklusif di awal, di mana karya kalian itu sudah dibeli. Jadi kalau kalian mendapatkan kontrak eksklusif, nanti di dalam surat kontrak itu akan disebutkan juga kalian itu dapat berapa.
Ada yang dapat $100, ada yang dapat $200, $300 sampai $350. Kalau dulu itu sampai ada yang $400, tapi di peraturan yang terbaru ini paling besarnya $350. Itu bonusnya saja ya teman-teman. Jadi terlepas dari naskah kalian nantinya itu akan laku atau tidak laku, akan rame atau tidak rame, itu kalian tetap mendapatkan penghasilan. Kalau misalnya kalian dapat $200, berarti silakan dikurskan sendiri ke rupiah, dapatnya berapa juta. Kalau kalian dapat $300 berarti berapa juta. Nah, itu untuk satu naskah. Panjangnya berapa sesuai dengan yang disepakati bersama. Jadi biasanya sebelum kalian meng-apply kontrak, itu kalian akan ditanya di kolom pengajuan kontrak, novel kalian ini akan habis atau akan tamat di berapa ratus ribu kata. Misalnya kalian centang 100.000 kata, terus novel kalian dinilai, oh ini ternyata potensi bagus dan karyanya keren atau oke. Kemudian 100.000 kata novel kalian itu ternyata dihargai eksklusif, diambil kontrak eksklusif dengan harga $200. Maka ketika kalian menamatkan novel tersebut di Good Novel sebanyak 100.000 kata, bonus $300 itu akan masuk ke akun kalian. Jadi $300-nya itu akan diberikan setelah novel kalian tamat, gitu ya teman-teman. Bukan di awal. Kalau di awal kan nanti kalian bisa kabur, baru setor 5 bab dapat $300 terus pergi. Nah, karena untuk menjamin tanggung jawab kalian di platform Good Novel, gaji kalian itu akan diberikan setelah kalian menyelesaikan kewajiban kalian. Jadi cukup adil kan? Nah, selama kalian menyelesaikan kewajiban itu, nulis setiap hari itu, apakah kalian itu bisa mendapatkan penghasilan? Jawabannya bisa. Untuk semua jenis kontrak di Good Novel itu ada peluang mendapatkan penghasilan dari buka koin. Buka koin ini sistem royaltinya 50% dari profit gitu ya. Jadi kalau kalian memiliki kontrak eksklusif dan naskah kalian, novel kalian itu sangat digemari pembaca dan banyak peminatnya sehingga banyak yang buka koin, maka penghasilan kalian akan double. Kalian dapat penghasilan dari bonus yang tadi saya sebutkan $300 misalnya. Kemudian kalian juga dapat penghasilan setiap hari, penghasilan harian dari buka koin. Bisa jadi $1, $2, $3, $4, $10, $100 dan tak terbatas. Karena di Good Novel sekarang masih belum ada limit penghasilan. Jadi kalau kalian merupakan seorang penulis yang memiliki banyak pembaca, silakan dimanfaatkan platform Good Novel ini karena belum dibatasi satu bulan itu dikasih limit berapa. Kalau kalian mampu mencapai 30 juta bisa, karena ada di Good Novel yang satu bulan itu juga bisa mencapai 30 juta, bahkan mungkin yang lain-lain juga lebih dari angka tersebut. Kemudian jenis kontrak yang ketiga, tadi kan sudah non eksklusif, lalu eksklusif, dan yang ketiga ini adalah eksklusif premium. Yang membedakan antara eksklusif dan eksklusif premium adalah eksklusif premium ini kalian mendapatkan kesempatan untuk ngejar target bulanan senilai $150. Nah, selain itu di awal kalian juga akan mendapatkan bonus tanda tangan kontrak itu senilai $30 setelah kalian menyelesaikan 30.000 kata pertama. Ini sama kayak Dreamy, kalau mungkin kalian adalah penulis di Dreamy. Jadi setelah menyelesaikan 30.000 kata pertama, kalian akan mendapatkan $50 kalian. Kemudian setelah kalian menyelesaikan target bulanan sebanyak 50.000 kata dalam waktu 25 hari, kalian juga akan mendapatkan bonus senilai $150. Kemudian kalau kalian mendapatkan bonus dari buka koin, itu juga akan masuk ke saldo kalian. Kemudian di akhir cerita, di akhir novel, kalau kalian sudah menamatkan novel tersebut, kalian juga akan mendapatkan sejumlah bonus mencapai maksimal $350. Nah, ini setelah saya hitung-hitung, untuk satu orang autor yang bisa mendapatkan kontrak eksklusif premium, misalnya dimulai dari bulan Agustus, diselesaikan sampai bulan Desember, itu bisa ribuan dolar. Kalau ditambah juga dengan bab berbayar. Tanpa bab berbayar pun sudah sangat besar.
Frequently asked question berikutnya adalah, apa sih step-step kontrak di Good Novel? Gimana sih tahapan-tahapan untuk mendapatkan kontrak di Good Novel? Yang pertama kalian harus lakukan adalah yang pertama tadi, menghubungi editor akuisisi, membuat akun. Setelah ini beres, maka siapkan 5.000 kata pertama di novel kalian untuk diposting di aplikasi, dan juga siapkan sinopsis sekaligus outline. Nah, setelah kalian menyiapkan semuanya, kalian akan dibimbing oleh editor akuisisi kalian untuk apply kontrak sampai pada masa menunggu kontrak. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, berapa lama kita menunggu kontrak turun dari Good Novel? Beda-beda. Kalau untuk kontrak eksklusif, kalian harus sudah siap menunggu sampai 2 minggu hingga 45 hari. Nah, itu sudah saklek ya. Jadi kalau kalian bisa dapat lebih cepat dari 2 minggu, itu ya syukur. Tapi kalau lebih dari 2 minggu kalian masih belum mendapatkan kontrak, maka kalian harus menunggu lagi setidaknya sampai 45 hari. Setelah 45 hari ternyata kontrak kalian belum turun, maka nanti akan diurus oleh editor kalian. Tetapi sebelum 45 hari, ada baiknya kalian juga rutin menghubungi editor akuisisi kalian untuk menanyakan ke progres dari naskah kalian. Itu step-stepnya. Jadi setelah menyiapkan 5.000 kata pertama dan juga sinopsis dan juga outline, maka kalian akan dibimbing oleh si editor akuisisi untuk mendapatkan kontrak. Itu untuk kontrak eksklusif ya, mencapai 45 hari. Bagaimana kalau dari awal kita ingin mendapatkan kontrak non eksklusif? Nah, kalau kalian memang sengaja mau mendaftarkan kontrak non eksklusif, maka durasinya itu bisa lebih cepat, lebih sangat cepat daripada kontrak eksklusif. Itu yang jadi poin penting. Jadi ada baiknya kalau kalian memang sengaja mendaftarkan kontrak non eksklusif, maka silakan konsultasikan ke editor akuisisi agar diproses lebih cepat. Itu durasi kontrak. Kalau non eksklusif bisa lebih cepat, kalau eksklusif paling nggak kalian harus menunggu selama 45 hari. Lalu masalahnya, setelah menunggu 45 hari, apakah naskah kalian itu langsung mendapatkan kontrak eksklusif? Jawabannya adalah tidak tentu. Ada yang menunggu sampai 1 bulan, tapi ternyata kontrak eksklusifnya ditolak dan malah mendapatkan non eksklusif. Ini sangat umum terjadi di mana-mana ya, di mana di awal seorang penulis mengajukan kontrak jenis eksklusif, kemudian menunggu sampai 1 bulan lamanya. Setelah menunggu sampai 1 bulan lamanya, ternyata hanya mendapatkan kontrak non eksklusif. Nah, inilah pentingnya kalian harus selalu konsultasi sama editor akuisisi, karena editor akuisisi ini sudah di briefing sama atasan mengenai tentang kriteria-kriteria naskah seperti apa sajakah yang diinginkan oleh Good Novel yang akan mendapatkan kontrak eksklusif. Seperti itu. Kemudian pertanyaannya adalah, kalau kalian sudah mendaftarkan kontrak eksklusif, tetapi justru ditawari dengan kontrak non eksklusif, apakah kalian memiliki hak untuk menolak? Jawabannya adalah boleh. Jadi kalau kalian merasa, saya belum berminat untuk mengambil kontrak non eksklusif, karena saya hanya menginginkan kontrak eksklusif, maka ketika karya kalian ditolak untuk mendapatkan kontrak eksklusif, kalian bisa menarik karya kalian untuk mungkin direvisi, kemudian diajukan lagi, atau mungkin untuk dipindahkan ke platform lain. Jadi ini sah-sah saja ya, selama kalian belum tanda tangan kontrak. Jadi kalau misalnya nih, kalian daftar novel judulnya A, didaftarkan eksklusif. Setelah menunggu 1 bulan, ternyata dapatnya non eksklusif, lalu kalian tanda tangan. Setelah jarak 1 minggu kalian menyesal, misalnya, aku pengennya tuh eksklusif bukan non eksklusif, aku pengen nyabut. Nah, ini prosesnya akan lama atau mungkin bahkan tidak bisa karena kalian sudah terlanjur tanda tangan kontrak. Jadi sebelum kalian tanda tangan kontrak, dibaca dulu semua peraturan-peraturan kontraknya, seperti itu. Nah, ini pertanyaan lanjutan, kalau kalian sudah terikat kontrak dengan Good Novel, gimana sih Kak caranya biar masuk beranda rekomendasi? Ini kisi-kisi yang diberikan oleh editor lead atau editor pusat adalah setidaknya karya kalian, naskah kalian itu sudah mencapai 50.000 kata pertama. Kalau kalian sudah mencapai 50.000 kata pertama, kalian harus segera lapor ke editor akuisisi kalian untuk diikutkan dalam antrian promosi. Nah, promosi ini sangat-sangat bermanfaat karena
novel kalian nanti akan mendapatkan exposure yang tinggi, akan diperlihatkan ke para pengguna dan kemudian akan menarik para pembaca untuk mampir ke novel kalian, sehingga akan sangat memungkinkan kalian juga mendapatkan penghasilan dari buka koin pembaca. Jadi usahakan kalian itu harus mendapatkan promosi di beranda. Nah, gimana caranya untuk bisa masuk beranda rekomendasi? Itu ada tips dan triknya. Setiap editor akuisisi pasti tahu. Nah, nanti silahkan konsultasi ke editor akuisisi kalian masing-masing. Terkait juga dengan bagaimana sih biar kontrak non eksklusif itu juga bisa dapat penghasilan yang melebihi eksklusif atau mungkin melebihi eksklusif premium, bisa. Karena banyak sekali yang sudah membuktikan bahwa kontrak non eksklusif pun bisa meraup banyak keuntungan di Good Novel. Meskipun ada juga kemungkinan kontrak non eksklusif itu tidak mendapatkan apa-apa. Semuanya bergantung rezeki masing-masing dan usaha dari kalian, gimana kalian mengusahakan agar naskah kalian itu bisa mendapatkan penghasilan. Itu tadi beragam pertanyaan yang cukup sering ditanyakan oleh para calon penulis di Good Novel. Jika ada beberapa pertanyaan dari kalian yang mungkin belum terwakili di dalam video, kalian bisa tulis di kolom komentar atau langsung menghubungi ke nomor saya yang ada di deskripsi video. Untuk kalian para penulis yang akan baru masuk di platform Good Novel, tetap semangat. Kami tunggu kedatangan kalian di Good Novel. Semangat berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.